Gimana tuh solusinya? Ini Pak solusinya kalau bisa. Nah, jawaban menurut saya enggak. Oh, yang guru merancang pembelajaran tuh. Pembelajaran berbasis masalah nyata. Ya, terus mau diharap nanti. Berbasis masalah nyata misalnya lingkungan sekitar. Jadi nggak selalu harus pakai teknologi lah. Yang penting pembelajaran bermakna dan digitalisasi dia untuk pembelajaran bermakna. Izin nanti pas jawabnya pakai halo soalnya kadang-kadang yang cetrekin. Ibu bisa menambahkan Bu Ida contoh yang ini tadi kan dijawab ya yang nomor 4 kolaborasi oleh Pak Deden. Nah Ibu bisa menambahkan bagaimana Pak kalau siswa itu dilibatkan, kenapa harus dilibatkan? Karena mungkin akan lebih bermakna kalau anak dilibatkan dalam pengelolaan sekolah. Hanya target kita adalah anak. Kan kalau persepsi kita anak malah jangan lama dia merancang jadinya. Tapi ternyata anak ini bisa digunakan untuk program kebersihan. Cingga karek kumaha aya nama gitu lah. Karek langsung gitu bersih nama. Sudah kan? Iya, Apa ya? Maksudnya kapan waktu bertanyanya gitu ya kode. Nanti disodorkan. Oh, disodorkan gitu. Jadi kira-kira apa ya yang Nggak beres gitu. Jadi poin satunya dibaca dulu Pak. Misalkan untuk ketersediaan sarana digitalnya Pak, misalkan. Ya boleh sobat yang berdengar itu. Apa ya kira-kira yang kayak weakness kelemahan kita. Nanti ada strengthnya kekuatan kita apa disebutkan apa kira-kira itulah. Tapi jawabannya sudah eta dah. Masalahnya eta strateginya untuk mengatasi masalahnya di desanya aja. Kenapa Bu di kita harus ditingkatkan tentang pemanfaatan digital? Sama bisa itulah. Siap? Mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan di kegiatan komunitas belajar SD Negeri Sukasari pada hari ini. Dan sesuai dengan kebiasaan kita bahwa kegiatan komunitas belajar dilakukan minimal 1 minggu sekali, tapi pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan kita laksanakan kegiatan komunitas belajar. Pada hari ini kita akan membuat sebuah asesmen yang merupakan bentuk refleksi dari pengelolaan sekolah selama 1 tahun kebelakang. Nah, proses refleksi ini sangat penting bagi kita untuk tujuan peningkatan pengelolaan sekolah di masa yang akan datang. Kurang lebih Bapak Ibu, mari kita pikirkan kira-kira apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang menjadi indikator kita untuk target kita ke depan. Selama 1 tahun lah minimal ke depan kita akan mencapai target apa. Bisa mengulangi program yang sudah direncanakan tahun sebelumnya, atau Bapak Ibu bisa memasukkan indikator baru pada program pengelolaan sekolah. Kira-kira seperti itu pertemuan kita hari ini, dan mudah-mudahan hari ini selesai kita mendapatkan target atau tujuan pengelolaan sekolah di tahun berjalan. Untuk selanjutnya mari kita diskusikan komponen apa saja yang dirasa perlu ditingkatkan atau perlu diadakan di sekolah kita. Terutama kemarin kita sudah melaksanakan pelatihan deep learning atau pembelajaran mendalam
yang mana ini akan menjadi nyawa dari proses pengelolaan sekolah kita. Termasuk ada beberapa perubahan, diantaranya sekarang mengalami perubahan pada dimensi profil lulusan yang berbeda dari sebelumnya. Silahkan kira-kira indikator apa yang pertama kali kita butuhkan terkait dengan prinsip pembelajaran mendalam. Ini bisa Pak Firman, Pak Reden, Bu Elis, Bu Yuli atau Ibu Ida untuk memberikan masukan kira-kira indikator apa yang akan dimunculkan. Mungkin ada yang pertama? Ya, silakan Bu Yuli. Mungkin yang pertama itu indikator tentang ketersediaan sarana digital ya Pak. Karena mungkin di kita itu fasilitas digital di sekolah ini masih terbatas, misalnya seperti internet atau perangkat TIK. Bagaimana Bapak Ibu, setujukah dengan dimasukkannya indikator tentang pemenuhan ketersediaan sarana digital? Apakah itu penting Pak? Sangat penting ya, apalagi di prinsip pembelajaran mendalam itu wajib ada pemanfaatan digital. Nah, menurut pendapat kita kan kita sebetulnya memiliki kekurangan tuh ya Bu di sarana tadi yang disampaikan. Kira-kira kalau tidak terpenuhi itu ada rencana apa tuh Bu Yuli? Kebetulan Bu Yuli sebagai operator sekolah, kalau pemenuhan peralatan kan agak susah nih, sejumlah siswa, sejumlah kebutuhan. Kira-kira ada strateginya nggak nih? Di sini guru bisa merancang pembelajaran berbasis masalah nyata ya, misalnya lingkungan sekitar sekolah seperti itu. Oh iya, jadi guru melaksanakan pembelajaran berbasis masalah, berarti problem based learning, sifatnya kontekstual gitu ya Pak, dideket-deketkan gitu yang terjadi sekarang, maka dibuat sebagai tema dari pembelajaran kita. Selanjutnya, apa tujuannya akan tercapai Bu kalau dengan sistem seperti itu? Ya, insya Allah akan tercapai. Baik, silakan untuk notula dicatat bahwa yang pertama kita akan memasukkan unsur pengembangan atau pemenuhan ketersediaan sarana digital, walaupun dalam keadaan yang sangat minimal, tapi tadi sudah disodorkan bahwa tidak selalu penggunaan digital secara utuh, karena proses digitalisasi tersebut juga tujuannya untuk pembelajaran bermakna. Maka strateginya akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah yang sifatnya kontekstual ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di unsur apa lagi yang kira-kira harus ada dalam target kita ke depan? Silakan Pak Firman. Menurut saya, terutama di kelas 6, kelas tinggi, dan mungkin kelas rendah juga bisa beberapa kali untuk mengadakan, yaitu dalam sarana digitalisasi kompetensi guru atau kompetensi guru dalam digitalisasi. Nah, di mana perlu mungkin kita pahami, kita juga sadari bahwa mayoritas guru belum terbiasa menggunakan teknologi pembelajaran. Contohnya mungkin apa yang tidak terbiasa itu karena mungkin sarananya yang kurang mungkin Pak, atau mungkin apa itu yang mungkin harus kita pecahkan bersama-sama, harus kita diskusikan, karena berhubungan dengan apa yang sekarang lagi tren, lagi rame di pemerintahan, yaitu pembagian smartboard atau board digital, yang dimana mungkin itu akan berhubungan dengan apa yang kita bahas sebelum kita menerima board digital tersebut dari pemerintah. Alangkah baiknya mungkin kita pun sebagai pendidik, sebagai guru,
harus mempersiapkan diri bagaimana cara menggunakan alat atau media pembelajaran tersebut. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Firman, usulnya sangat bagus. Kalau tadi Ibu Yuli menyampaikan di peralatan, perlengkapan, kalau Pak Firman lebih menyoroti ke sumber daya manusia begitu ya. Seandainya nih Pak Firman, seandainya kita belum bisa memenuhi sarana digital, ada cara lain nggak begitu yang sifatnya tidak terlalu harus bergantung pada peralatan dan perlengkapan sarana penunjangnya? Menurut saya, mungkin saya pribadi atau mungkin nanti bisa didiskusikan, media pembelajaran itu dirancang dari 4 bahan yang mungkin sesederhana mungkin. Contoh, poster, gambar, dan benda konkret lainnya. Itu menunjukkan bahwa digitalisasi kita sebagai guru memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Namun, sesekali dilaksanakan pembelajaran berbasis digital, baik bergiliran maupun terpusat. Contoh, misalkan di sebuah sekolah di kita ada proyektor yang terbatas, bisa mungkin beberapa mata pelajaran untuk meningkatkan mood booster anak sehingga tidak jenuh ketika belajarnya itu saja. Kita kasih media pembelajaran yang digital dari menggunakan proyektor, menggunakan laptop dan yang lainnya, agar si anak itu merasa, oh ini ada pembelajaran baru, oh ini ada gambarnya, oh ini ada bisa bergerak. Mungkin itu yang bisa disampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti secara kesimpulan untuk di tahun yang akan datang atau di tahun perjalanan ini kita akan meningkatkan kemampuan guru dalam pemanfaatan digital di dalam pembelajaran. Namun untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang tersebut, setujukah kalau kita laksanakan kegiatan kolaborasi dalam komunitas belajar begitu? Jadi kalau anak ini sudah ada kegiatan pulang atau apa, kita akan meningkatkan kemampuan kita di bidang digitalisasi dalam Kombel ya Bapak Ibu. Insya Allah walaupun yang belum memiliki kemampuan, insya Allah akan meningkat dengan sistem kolaborasi. Selanjutnya ada masukan lain untuk target di tahun ini? Bu Elis mungkin? Masih di kompetensi yang kedua ya Pak ya. Yeah. Masalah pemanfaatan teknologi semua guru belum bisa menguasai. Ya diharapkan lebih aktif di dalam keinginan untuk mempelajarinya, karena itu pada dasarnya untuk mempelajari itu datang dari diri pribadinya sendiri. Lalu nanti yang lebih bisa atau lebih inilah ya bisa lebih memberi tahu, memberi arahan kepada yang belum bisa, jadi kayak tutor sebaya gitu Pak. Iya, siap, bagus sekali. Ini sekaligus ya karena Bu Elis sudah memberikan masukan tentang kira-kira desain apa yang akan kita gunakan. Ini sekaligus karena Bu Elis itu mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam kemarin di Learning. Ini belum tentu, belum semua guru nih memiliki kemampuan. Kira-kira apakah akan dimasukkan pemahaman guru tentang deep learning di tahun perjalanan ini? Untuk pembelajaran deep learning seharusnya sudah dimasukkan Pak, karena pembelajaran deep learning ini bukan merupakan sebuah kurikulum, tetapi hanya pendekatan pembelajaran. Untuk kurikulumnya kita masih tetap menggunakan kurikulum Merdeka, tetapi dalam penyampaian materi kita sudah menggunakan deep learning. Nah, untuk kedepannya mungkin bagaimana kita supaya semua guru memahami apa itu deep learning, seperti itu Pak. Oh iya, nanti rencana yang akan aksi nyata dari rencana tersebut kita akan bagaimana tuh untuk peningkatan kemampuan guru di bidang pembelajaran mendalam? Untuk rencana kedepannya apa mungkin kita
diadakan di Kombel ini pengimbasan juga ya dari hasil yang sudah melaksanakan diklat deep learning. Jadi guru-guru yang belum memahami supaya semuanya bisa paham. Oh iya, baik. Berarti masuk lagi ketiga ya, penguatan kapasitas guru di dalam pendekatan pembelajaran mendalam. Nanti kita padukan antara teknologi yang kebetulan ada rekan kita yang sudah mengikuti pelatihan KKA. Jadi kita fokus di Kombel ya Bapak Ibu untuk peningkatan kapasitas gurunya. Selanjutnya mungkin dari yang lain. Izin menambahkan Pak, untuk memperkuat yang beberapa indikator yang sudah disadarkan dari rekan-rekan Pak, mungkin indikator yang berikutnya perlu ada juga Pak, seperti keterlibatan stakeholder. Karena indikator keterlibatan stakeholder sangat diperlukan karena masih terbatasnya Pak kita kolaborasi atau saling bertukar paham dan ilmu dalam untuk meningkatkan dalam pembelajaran Pak. Oh ya, berarti Pak Deden menyoroti atau pointernya tentang keterlibatan stakeholder. Nah ini bagus Bapak Ibu karena memang ketika saya mengikuti pelatihan pun ditekankan pada inquiry kolaboratif. Jadi memang sekolah, kurikulum dan sistem pengelolaan sekolah itu harus menjadi milik bersama, begitu, bukan hanya kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, tapi pengelolaan sekolah harus menjadi milik bersama. Betul yang dikatakan stakeholder. Siswa juga harus dikolaborasikan dalam penyusunan atau pengelolaan sekolah, pihak ketua dewan komite, orang tua murid, dan bahkan sekarang ada badan kita harus berkolaborasi dengan Dudi ya, dunia usaha, dunia industri. Di level SD pun bisa. Jadi kita nggak berpikiran bahwa dunia industri itu pabrik gitu, nggak seperti itu. Ketika ada industri rumahan skala menengah UMKM, maka itu bisa dijadikan satu narasumber begitu, maka kolaborasinya akan muncul. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan? Ibu Ida mungkin belum sempat menyampaikan pendapatnya. Ini Pak, tentang ya keterlibatan siswa. Nah, yang nomor 5, keterlibatan siswa. Bagaimana kalau misalkan siswa itu dilibatkan di dalam contohnya kebersihan gitu ya, membuat seperti jadwal gitu ya, jadwal piket. Nah ya itu kan sudah diterapkan di contohnya di kelas masing-masing gitu ya. Nah bagaimana sekarang misalkan untuk supaya anak itu benar-benar lah itu untuk merancang melihat jadwal atau memahami jadwal itu, soalnya anak itu belum jadwal itu belum dijalankan ya? Dijalankan gitu supaya anak itu mengerti atau menjalankannya secara cepat gitu Pak. Iya, sangat bagus. Jadi memang benar hampir masalah di semua sekolah bahwa ketika dibuat peraturan, dibuat kesepakatan, kalau memang dibuat oleh guru, oleh kita, maka anak itu biasanya tidak melaksanakan begitu. Tapi seandainya mereka yang membuat kesepakatan, mendesain, satu, mereka akan lebih cenderung melaksanakannya. Kedua, mereka akan berpikir lebih kritis, jadi lebih kritis itu memunculkan ide, tidak hanya menerima apa yang kita berikan. Baik, saya setuju dengan pelibatan siswa
Dan mungkin untuk pelibatan siswa ini kita satukan saja ya Bapak Ibu dengan kolaborasi yang tadi, termasuk dengan stakeholder, karena siswa juga menjadi bukan hanya penunjang tapi target kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Kita ada di tahap refleksi, yang mana kita tahapnya baru 2 di bagian refleksi ini, yaitu tahap akses dan tahap desain. Tadi kita sudah memunculkan 5 indikator. Berikut Bapak Ibu bukan hanya menyodorkan indikator, tapi memberikan gambaran umum bagaimana keadaan sekolah kita, urgensinya apa indikator ini, dan termasuk desain untuk penuntasan kita. Mudah-mudahan target kita di tahun berjalan ini selesai, ke-5 indikator itu bisa kita penuhi. Yakin, kolaborasi ciri sekolah unggul. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dapat pulang ya. Kali ini. Nah,